Ya, salam teman-teman. Ketemu lagi dengan saya di sini. Gimana kabarnya? Saya percaya semuanya dalam keadaan yang baik dan diberkati di dalam segala hal, baik itu jasmani, rohani maupun materinya. Amin. Ya, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau menjawab satu pertanyaan dari seorang penonton di video yang sebelumnya. Nah, siapa dia teman-teman? Dan apa pertanyaannya? Ini dia. Jujur saya nggak tahu dan nggak kenal siapa Galaxy 24 ini. Apakah saya harus panggil saudara, saudari, bapak, ibu, atau gimana? Karena saya nggak tahu saudara atau saudari. Tapi pertanyaannya cukup unik. Dia minta saya bikin konten bagaimana mempersiapkan air, makanan untuk menghadapi masa secupak anggur itu, secupak gandum itu harganya sedinar, yang artinya teman-teman, upah pekerja satu hari itu hanya cukup untuk makan sehari. Yang biasanya kalau kita bekerja satu harian cukup makan untuk satu keluarga 3 hari, bahkan mungkin bisa ditabung sebagian. Tapi akan datang masanya upah pekerja sehari hanya cukup untuk makan sekali. Dan saya pikir Galaxy 24 ini tinggal di Mesir, karena dia bilang tadi harga Indomie di Mesir itu sudah 30.000. Wah, cukup mahal. Padahal di sini masih 2.000, ada yang 3.000 dan paling mahal pun 5.000. Tapi di Mesir katanya 30.000. Tapi mungkin di sana mata uangnya lebih tinggi kali ya, karena saya nggak tahu. Saya nggak pernah ke Mesir teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang punya jawaban tersendiri, boleh komen di bawah tentang pertanyaan saudara atau saudari kita Galaxy 24 ini teman-teman. Bagaimana mempersiapkan makanan, air untuk menghadapi masa-masa secupak anggur itu, secupak gandum itu sedinar. Boleh di komen di bawah ya, kita tunggu. Oke, kalau jawaban saya itu singkat saja dan simpel teman-teman. Apa jawabannya? Yaitu kita baca dulu kitab Keluaran 23 ayat yang ke-25. Apa kata-katanya? Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Tuhan akan menjauhkan sakit penyakit dari tengah-tengahmu. Itu saja teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Mari kita lihat contohnya. Orang Israel waktu itu, pada waktu mereka keluar dari Mesir, itu ada 600.000 orang laki-laki. Itu laki-laki teman-teman, belum wanita, belum anak-anak, belum bangsa-bangsa yang lain ikut dengan mereka, belum ternak sapinya. Nah, secara simpel saja teman-teman ya. Jika laki-laki waktu itu ada 600.000, ditambah satu istrinya, ditambah 2 anaknya, itu kalau anaknya 2, itu sudah mencapai 2 juta orang. Belum bangsa-bangsa lain yang ikut bersama mereka. Itu silahkan baca nanti di Keluaran teman-teman. Belum lagi ternaknya. Nah, sekarang coba kita hitung-hitungan teman-teman. 2 juta orang ini kalau dibariskan, berapa panjang? Bikin 5 baris. Cukup nggak satu hari satu orang menghitung 2 juta orang ini? Panjangnya berapa puluh kilo itu? Nah, dan 2 juta orang ini, jika satu orang saja makan 1 kilo satu hari, berarti dibutuhkan 2 juta kilo, yang artinya itu 2000 ton. 2000 ton ya.
Nah, seberapa banyak 2000 ton ini teman-teman? 2000 ton atau 200.000 ton? 2 juta kilo itu berapa ini? 2000 ton atau 200.000 ton? Atau 20.000 ton? Nah, hitung sendiri nanti teman-teman ya. Nah, seberapa banyak 2 juta kilo ini teman-teman? Saya hitung-hitung pakai kontainer kapal ya teman-teman ya, kapal kontainer. Satu kontainer itu yang paling besar ukurannya berapa feet, dan satu kontainer itu berapa ton yang masuk. Mungkin satu kontainer itu muatnya 26 ton. Nah, 26 ton ini kalau dimasukkan ke kapal, seperti apa kapalnya teman-teman? Coba deh kita lihat kapalnya ini. Nah, seperti itulah teman-teman, banyaknya beras untuk satu hari untuk menghidupkan 2 juta orang Israel di Mesir. Kita buat beras karena kita orang Indonesia teman-teman. Jika gandum mungkin mereka orang barat, tapi supaya simpel kita buat beras saja. Itu baru beras. Gimana dengan airnya teman-teman? Mereka harus mandi. Ingat, itu padang gurun teman-teman, panas, debu. Mereka harus minum. Karena di padang gurun itu yang gersang, di mana-mana kita tatap sekeliling itu yang ada hanya gurun pasir. Dimana kalau kita tersesat di padang gurun, itu sama dengan kita tersesat di tengah lautan. Dimana waktu itu mungkin kalau di laut, satu pelampung dengan satu koper uang, mungkin kita lebih pilih pelampung. Tapi kalau di darat mungkin kita pilih satu koper uang. Tapi kalau di padang gurun mungkin ada 1 kilo emas dan 1 botol air, mungkin kita pilih 1 botol air. Tapi kalau di kota mungkin ya kita pilih 1 kilo emasnya, begitu kan teman-teman. Nah, untuk menghidupkan 2 juta manusia ini, beserta lain lagi ternaknya teman-teman, seberapa banyak air yang harus dibutuhkan? Bisa dibayangkan tidak? Kalau dibuat itu kereta api, berapa gerbong kereta api yang masuk setiap hari? Berapa kereta api dengan panjang gerbong-gerbongnya untuk membawa air? Air makan, air minum, air nyuci, air untuk ternak, dan air-air yang lainnya teman-teman. Karena kebutuhan air ini sangat banyak. Tapi kalau kita baca di padang gurun, Tuhan itu ada membelah batu melalui Musa. Dia berkata kepada Musa, "Musa, pukul batu itu, nanti akan keluar air." Berarti bukan tongkat Musa yang berkuasa teman-temannya, tapi perintah Tuhan. Kalau tidak perintah Tuhan, mau 100 kali atau 1000 kali Musa memukul batu itu, tetap tidak akan keluar airnya. Jadi bukan tongkatnya yang bertuah, tapi perintah Tuhannya. Ketika Tuhan memberi perintah kepada Musa, pukul. Waktu Musa memukul batu itu teman-teman, air mengalir begitu derasnya, sehingga cukuplah untuk mereka. Seperti apa kira-kira airnya mengalir dari batu teman-teman? Apakah pakai air mancur seperti itu? Kalau air mancur, bagaimana 2 juta orang antri memberi ternak mereka, memberi minum anak-anak mereka, untuk mandi, untuk masak? Bisa dibayangkan nggak kira-kira? Nah, saya ada satu video kartun teman-teman, seperti apa air itu mengalir ketika Musa memukul batu itu. Ini dia, selamat menyaksikan. Aquí estás, debemos mover, te adoraré.
adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Nah, setelah masalah beras, air, masih ada masalah lain teman-teman. Bagaimana pakaian mereka, bagaimana bumbu masak mereka. Jika kita Indonesia, garam, gula, kopi, bumbu-bumbu masak lainnya untuk mencukupkan kebutuhan untuk 2 juta orang ini. Kalau Musa menggunakan otaknya, bisa setruk nggak Musa teman-teman? Atau Musa menggunakan kekuatannya, walaupun dia pernah selama 40 tahun hidup di istana sebagai pangeran dengan fasilitas nomor 1, dengan pendidikan yang cukup tinggi, kurasa untuk menghidupi 2 juta manusia lain ternak di padang gurun, bisa stroke itu Musa teman-teman. Jadi sama seperti Musa, kita tinggal mengadu saja kepada dia. Tuhan, bangsa ini milikmu, kata Musa. Bagaimana caraku memberi mereka makan? Bagaimana cara saya untuk memberi mereka minum? Akhirnya Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka teman-teman. Di mana bajunya itu tidak pernah koyak, tidak pernah rusak, bahkan mengikuti posisi badan, bentuk tubuhnya. Contohnya, jika waktu itu ada anak-anak umurnya 5 tahun dan ketika 10 tahun dia umur berumur, bajunya akan mengikuti. Ketika anak itu bertumbuh 20 tahun, bajunya mengikuti dan tidak rusak. Ini buatan mana teman-teman? Ada nggak pabrik baju yang bisa membuat baju seperti itu? Serasa tidak ada. Dan posisinya ini ada di padang gurun teman-teman, yang panas, yang kemungkinan besar bisa rusak. Dan kalau seandainya ada baju seperti itu, pabrik baju tutup teman-teman, toko baju tutup, karena orang tidak beli baju lagi. Nah, seperti itulah teman-teman cara kita seharusnya untuk menghadapi masa-masa sukar, di mana nanti suatu saat akan ada masanya resesi, ya mungkin upah pekerja 1 hari cukup makan sekali, tapi kita anak-anak Tuhan akan dicukupkan oleh Tuhan. Ingat Elia, dia bisa diberi makan oleh burung gagak. Burung gagak itu kan suka makan daging, tapi dia memberi daging kepada Elia. Dari mana dia bawa daging itu? Ajaib tidak teman-teman? Jadi saat ini teman-teman, jangan gunakan kekuatan kita, jangan gunakan pikiran kita, gunakan hikmat dari Tuhan, gunakan kemampuan dari Tuhan, dan minta petunjuk Tuhan untuk mampu bertahan menghadapi masa-masa sukar yang akan datang. Jadi sebelum masa-masa sukar itu datang, mari perkatakan firman, persiapkan diri kita, selesaikan tugas yang telah Tuhan berikan kepada kita, atau talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Jika kita belum menemukan apa panggilan kita, cari tahu. Jika sudah menemukannya, selesaikan. Dan misi amanat agung, cepat selesaikan, sampai nanti dia berkata kepada kita, teman-teman, baik sekali perbuatan ini bagianmu. Jangan sampai dia berkata, campakkan hamba yang tidak berguna ini. Seperti kalau tidak salah itu ada di Matius 25 ayat 30. Dan tetap berpegang teguh kepada firman-Nya, baca Alkitab kita, dan tetap berdoa. Itu saran dari saya teman-teman, atau kepada saudara atau saudari Galaksi 24. Tidak perlu mengumpulkan ini itu. Cobalah kalau kita bayangkan kita mengumpulkan bahan makanan 2 ton. Mereka datang
merampas, menjemput, kita bisa bilang apa? Bagaimana kita lari membawa makanan 2 ton? Itu bukan barang yang sedikit dan ribetnya nggak tanggung. Jadi kalau bisa, gunakanlah imat Tuhan. Kalau Tuhan suruh, lakukan. Jika Tuhan tidak suruh, nggak usah dilakukan. Jadi sama seperti orang Israel ada di padang gurun, Tuhan mampu beri makan di padang gurun, mencukupkan segala kebutuhan mereka. Tuhan juga akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sekalipun, karena Dia tahu kemampuan kita. Dan ada ayat yang berkata, oleh karena orang pilihan, maka waktu dipersingkat. Karena di masa-masa yang akan datang ada saatnya teman-teman, orang pilihan ini mungkin sudah tidak tahan lagi. Kalau tidak dipersingkat waktunya, mungkin dia pun akan menyerah. Tapi karena orang pilihan ini, maka Tuhan mempersingkat waktunya. Kenapa dikatakan orang pilihan? Karena orang pilihan tidak gampang disesatkan. Dan saya harap saudara dan saya termasuk orang pilihan itu. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih, dan lebih sedikit lagi yang setia. Dan saya harap kita adalah orang yang setia itu. Terima kasih teman-teman. Salam, Tuhan memberkati, dan salam Maranatha.